guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo, selamat datang kembali di 1% Podcast bersama Jo yang bakal nemenin kalian nih, para perseners yang sedang beraktivitas maupun lagi nyantai-nyantai nih di rumah. Nah, hari ini nih gue gak bakal sendirian ya, gue gak bakal bermonolog, gue bakal berdialog nih sama kakak yang keren, yaitu Kak Rahmat Haki dari Psikolog 1%. Halo Jo. Boleh Kak diperkenalkan nih ke para perseners? Oke, perseners. Mungkin beberapa episode yang lalu udah pernah dengar juga ya podcast aku. Aku kenalin diri lagi ya. Nama aku Rahmat Haki Utama. Aku di sini sebagai mentor 1%. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar aku namanya ya. Nah, sekarang balik lagi nih. Aku jadi pengisi podcast untuk hari ini bersama Jo. Gitu, Jo. Oke, Kak. Kakak kesibukannya apa aja nih, Kak, lagi COVID begini? Sebenarnya ya kesibukan aku sih paling utama di sini aja sih. Jadi mentor di 1% gitu. Sama mungkin ada rencana mau persiapan S2 dan mau coba CPNS juga tahun ini. Gitu sih, Jo. Kalau kamu apa, Jo? Kesibukan? Kalau aku ya kuliah, nugas gitu kan. Sama sekarang juga lagi volunteer di 1%. Gitu-gitu aja sih. Cuman Kak, masalah COVID kayak gini kan kayak udah lama banget ya. Udah 1 tahun lebih ya kita pandemik gitu. Betul. Menurut Kakak tuh ganggu nggak sih aktivitas kita tuh Kak gara-gara COVID kayak gini? Ataupun sosialisasi kita sama temen-temen atau sama kerabat, sama pasangan mungkin? Ganggu nggak sih Kak? Oke. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya ganggu banget. Apalagi aku tipe orang yang senang main gitu ya, ekstrovert parah lah ya, yang ngumpul, senangnya bercandaria secara langsung gitu tuh aku benar-benar ngerasain ya 3-4 bulan pertama tuh kayak, kok gini banget ya, nggak enak banget gitu ya, biasanya tiap hari dulu ketemu orang gitu, sekarang ya boro-boro gitu ya mau ketemu orang, kadang online pun sulit gitu ya waktu 3-4 bulan pertama gitu ya, tapi mau gimana lagi ya, namanya situasi, akhirnya ya coba beradaptasi lah akhirnya dengan segala cara, gimana caranya supaya walaupun nggak ketemu langsung tapi tetap bisa interaksi dengan teman-teman lain gitu ya. Salah satunya dengan kayak gini lah, kita ngobrol-ngobrol di podcast kayak gini. Iya, aku sih kalau aku ya Kak, aku tuh bukan tipe anak yang mungkin sama kayak Kakak gitu kan, ekstrovert. Cuman kalau misalkan udah masuk ke ranah online gitu kan, ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama pasangan, kadang-kadang entah kenapa orang bisa salah paham sama aku Kak gitu. Mungkin cara ngetik aku, mungkin bahasa aku gitu loh, mungkin nggak sesuai sama apa yang aku maksud gitu loh sampainya. Nah makanya aku sebenarnya rada cukup ganggu nih Kak kalau boleh curhat gitu kan ya. Jadi aku punya pasangan gitu, dan sering terjadi selama masa COVID ini, sering terjadi salah paham segala macam. Mungkin karena ya terbiasa ketemu, ya terbiasa ngobrol, dan kalau misalkan saat-saat ini mungkin lagi sibuk-sibuknya susah nelpon, jadi kan lewat chattingan gitu kan, dan suka aja gitu kayak nggak nyampe apa yang aku maksud itu nggak tersampaikan dengan baik gitu loh ke dianya. Oke. Jadi aku kayak kok selama COVID ini susah ya menjalin hubungan gitu loh, apalagi sama pasangan gitu kan, misalnya orang terdekat aku saat ini gitu kan, kok kayak susah gitu. Dan kadang-kadang aku jadi mikir, kok aku ternyata masih banyak nggak ngertinya nih tentang pasangan aku gitu kan. Kok semakin kesini kok kayak pasangan aku semakin misterius gitu. Aku merasa kayaknya memang Jo belum tahu banyak nih gitu kan tentang dia. Kayak gitu sih Kak. Oke. Iya. Jujur aku juga sih sebenarnya
sebagai orang yang memiliki pasangan juga gitu ya, yang sudah cukup lama, terus tiba-tiba yang biasanya dulu ya rutin lah, misalkan seminggu atau 2 minggu sekali ketemu, semenjak pandemi ini ya boro-boro lah sebulan sekali ketemu, kadang dua bulan, 3 bulan sekali, itu pun kalau benar-benar ada waktu luang gitu ya. Dan itu ya yang paling berpengaruh sih ya, kalau aku pribadi kerasnya di komunikasi sih. Jadi akhirnya ya tadi, jadi yang biasanya kita kalau komunikasi apa-apa secara langsung gitu ya, sekarang jadi cuma lewat chat atau telepon. Akhirnya ya tadi bener banyak jadi nangkepnya salah, dia mau apa, aku mau apa, jadi kadang kurang nyambung gitu ya. Iya Kak, jadi mungkin kayak selama COVID ini, pandemi ini gitu kan, aku jadi kayak lebih banyak mikir gitu kan. Mungkin juga bisa dibilang lebih banyak waktu untuk mikir soal hubungan aku gitu loh. Kenapa ya bisa kejadian kayak gini gitu kan. Ternyata aku belum terlalu mengenali pasangan aku, belum terlalu memperdalami karakter pasangan aku. Jadi kadang-kadang aku belakangan juga suka mikir, sebenarnya tuh kan kalau misalkan masyarakat umum memandang tuh perempuan harus dimengerti, perempuan harus coba diulik-ulik, sedangkan kan sebenarnya laki-laki sama aja yang sama kita, sama-sama ingin dimengerti gitu loh. Cuman aku bingung tuh gimana caranya kita biar bisa ngertiin cowok. Maksudnya kayak cowok tuh maunya apa sih? Cowok yang cowok cari dalam suatu hubungan tuh seperti apa sih? Pasangan apa yang kira-kira pada umumnya tuh yang laki-laki inginkan, yang laki-laki ekspektasikan terhadap pasangannya. Oke. Ini kakak kan laki-laki nih ya, pas banget nih ya. Berarti kakak tahu banget nih gitu loh. Keinginan pria tuh kalau misalkan membangun suatu hubungan tuh kayak gimana sih? Hubungan seperti apa? Pasangan seperti apa? Kakak bisa sharing kan? Oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu deh, kan kamu tadi bilang udah punya pasangan ya? Kamu udah berapa lama sih menjalin hubungan ini sebenarnya sama pasangan kamu? Aku ya sekitar mungkin baru-baru aja sih ya Kak, 6 bulan. Oh, oke. Oke, 6 bulan ya. Ya wajar sih kalau memang masih belum terlalu mengerti kadang apa yang dimau sama pasangan gitu ya. Aku pun jujur yang sudah 4 tahun ngerasa kadang masih ada beberapa hal yang nggak tahu persis ya sebenarnya dia tuh maunya apa gitu. Kadang aku juga salah paham gitu pun dengan dia. Jadi ya memang kadang yang sudah pacaran lama pun nggak pasti bahwa dia sudah bisa membaca karakter pacarnya dengan baik. Terus karena aku laki-laki di sini ya, mungkin aku mau cerita sedikit lah atau nge-share pengalaman dan beberapa hal dari yang aku baca. Sebenarnya kebanyakan aku nggak bilang semuanya ya, cowok tuh senangnya kalau dalam hubungan ya, apa sih yang dia inginkan gitu, apa yang dia harapkan dari perempuan atau apa yang dia harapkan yang bisa dia dapatkan dari menjalin hubungan tersebut gitu, khususnya pacaran mungkin ya dalam hal ini gitu. Nah sebenarnya kalau aku baca-baca dan ngulik-ngulik dan aku ngobrol-ngobrol, memang pada dasarnya tiap laki-laki, tiap orang berbeda-beda ya sebenarnya keinginannya. Aku nggak bisa mengeneralisir bahwa semua laki-laki akan seperti ini gitu ya. Bahkan aku baca penelitian pun, penelitian hasilnya pun beda-beda banget dan bahkan bisa saling berlawanan gitu hasilnya, karena memang ini sangat dipengaruhi oleh individu masing-masing gitu, dari kepribadiannya, pola asuhnya, kadangnya terus lingkungannya gitu, bahkan budayanya gitu ya. Yang diharapkan laki-laki itu bisa berbeda-beda. Mungkin orang Indonesia dengan orang Amerika dalam menjalin hubungan tujuannya bisa beda-beda loh gitu. Yang diharapkannya bisa berbeda-beda gitu. Kayak contohnya, kalau di beberapa negara barat atau Amerika lah ya, laki-laki tuh justru berharap hubungan tuh lebih ke yang sifatnya seksualitas. Dia mendapatkan hubungan seks yang baik dengan pasangannya, seperti itu. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa kalau di Amerika tuh laki-laki sebenarnya yang memiliki hubungan baik dengan pacarnya, dia cenderung memiliki hubungan seks yang rutin gitu. Itu lalu di Amerika karena culture-nya begitu ya. Dan sangat berbeda jauh hasilnya dengan apa yang ada di Indonesia sebenarnya, di Indonesia atau beberapa negara timur lainnya gitu ya. Nah mungkin di sini aku akan coba share kalau di negara-negara mungkin seperti Indonesia dan negara timur yang lainnya, itu seperti apa sih yang diharapkan laki-laki dalam menjalin hubungan. Nah sekarang aku mau nanya dulu ke kamu, Cuk. Menurut kamu nih ya, sebagai yang sudah 6 bulan menjalin hubungan, biasanya laki-laki tuh kalau pacaran apa sih yang dicari gitu? Nah yang kamu rasakan aja gimana, Cuk, sejauh ini?
aku berdasarkan mungkin bisa dibilang pengalaman aku juga yang dulu, bisa ya. Pengalaman aku dulu sebelum sama yang 6 bulan saat ini, dan berdasarkan curhatan teman-teman aku juga deh kayaknya. Kalau misalkan mereka sih bilang mereka itu membangun suatu hubungan itu bisa dibilang kayak mencari pasangan tuh juga buat jadi pengganti ibunya, karena gimana ya, waktu itu sempat ada omongan yang kayak selama ini mungkin ada beberapa anak yang emang terbiasa dimanja sama ibunya, tapi kan karena semakin beranjak dewasa, yang namanya laki ya malu kan ya, kalau misalkan masih dimanja sama ibunya, ya mereka mencari sosok nih gitu kan, yang bisa menyayangi dia sama seperti ibunya menyayangi dia waktu dulu gitu kan. Aku sempat dengar dari temen aku sih kayak gitu, kayak dia mau mengeluarkan sisi anak kecilnya dia, pengen dapat temen juga, keluarga juga, tempat sharing, dan kalau misalkan anak-anak zaman sekarang bilangnya rumah lah ya, dibilang katanya rumah. Oke, paham. Kalau aku pribadi dulu selalu dapat stigma, dan mungkin juga ini dirasakan oleh beberapa laki-laki bahwa sebenarnya yang pertama dia harapkan dari sebuah hubungan, atau dia melihat seseorang yang menurut dia cocok untuk menjalin hubungan gitu ya, biasanya stigmanya adalah laki-laki pasti ngeliatnya fisik dulu. Gitu ya, ketertarikan fisik gitu. Menurut beberapa orang yang aku dapatkan sih seperti itu. Nah, tapi ternyata aku menemukan sebuah penelitian dari Women's Health. Memang benar pria memiliki ketertarikan fisiknya cukup besar, tapi bukan itu yang menjadi alasan pertamanya. Alasan utamanya bukan itu sebenarnya. Menurut Women's Health, sebenarnya ada 4 hal lain selain ketertarikan fisik tadi, yang akhirnya pria tuh merasa membutuhkan dalam setiap hubungannya. Nah, menurut penelitiannya 98% laki-laki itu menginginkan perempuan yang memperlakukan mereka dengan hormat. Gitu. Jadi benar banget tadi kalau kata kamu bilang bahwa laki-laki itu senang banget akhirnya kalau dimengerti, dimanja gitu ya. Karena dia sangat senang kalau dia berasa dihormati sebagai laki-laki. Apalagi nanti kalau sudah berkeluarga mungkin ya. Kalau aku dapat cerita dari teman-teman yang sudah berkeluarga, dia sangat senang kalau dia benar-benar diayomi gitu dari perempuannya. Kalau pulang tuh ditanyain mau makan apa misalnya, terus dipijitin lah. Nah, itu laki-laki sangat senang dengan hal seperti itu menurut penelitian dari Women's Health. Itu yang tadi yang pertama ya. Yang kedua, 97% bilang bahwa laki-laki butuh pasangan yang dapat dipercaya. Yang dalam artian ini adalah bisa jadi tempat curhatnya. Iya betul. Betul, tadi yang kata kamu bilang juga benar nih, bahwa ternyata laki-laki tuh senang sama perempuan yang bisa mendengar dia gitu. Jadi jangan perempuan hanya mau didengar, tapi laki-laki pun ternyata mau kalau dia didengar sebenarnya kalau lagi ada masalah, lagi ada keluh kesah gitu ya. Karena kan selama ini stigmanya ya, aku sering banget dapet kok laki-laki nangis sih gitu ya. Emang kenapa kalau laki-laki nangis? Ya emang kenapa, kan sama-sama manusia ya. Nah, betul sekali. Ya, laki-laki juga bisa nangis loh gitu ya. Makanya laki-laki juga butuh tempat curhat loh. Mungkin selain ibunya, karena kan biasanya laki-laki tuh cenderung pengen curhat ke perempuan ya, kalau yang aku rasakan. Ya, selain ibunya ya mungkin pasangannya, orang lain yang ingin jadi tempat curhatnya gitu. Nah, terus yang ketiga nih, 95% laki-laki itu ingin pasangan yang didapatkan bisa mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya dengan baik. Nah, makanya akhirnya kenapa banyak laki-laki tuh yang nggak suka dikodein. Iya. Gitu. Nah, jadi kan makanya suka banyak banget meme gitu yang mengatakan apa sih ya, perempuan jangan kode lah, terus apa sih, kamus untuk menerjemahkan kata-kata perempuan terus tebel gitu ya. Laki-laki bukan cenayang ya Kak. Nah, gitu. Laki-laki tuh justru butuh kepastian, apalagi mayoritas laki-laki kan dia senang berpikir dengan logika, yang dimana dia senang dengan sesuatu yang konkret sebenarnya. Jadi agak sulit kalau misalkan kamu makan apa, terserah. Makan kesini ya nggak mau, gitu kan. Banyak banget tuh ya bercandaan kayak gitu. Tapi kita ditanya maunya terserah. Nah yang kayak gitu tuh wah, itu kayak ahli tafsir dimanapun juga kayaknya nggak bisa tuh ngomong terserah gitu. Jadi berdasarkan apa yang kakak udah kemukakan tadi ya, ternyata emang laki-laki sama perempuan itu nggak jauh beda ya Kak. Nah, Kayak iya,
Ya kayak misalkan yang terakhir aja, poin terakhir yang kakak bilang tadi itu soal ternyata aku juga maksudnya baru dapat ilmunya gitu loh. Ternyata laki-laki juga istilahnya mencari pasangan yang humoris gitu kan. Betul. Sama perempuan kan, bahkan katanya ada yang suka bilang kan yang humoris tuh bisa ngalahin orang yang tampan atau segala macem. Iya ya, berarti nggak jauh beda, yang sama-sama manusia, sama-sama perasa, kebutuhannya juga nggak jauh beda laki-laki sama perempuan. Betul sekali. Nah, ini juga menarik nih. Aku juga beberapa waktu lalu sempat baca ada penelitian yang menyebutkan sebenarnya ya kebutuhan laki-laki dan perempuan pada akhirnya dia juga memiliki kesamaan, similarity-nya juga cukup tinggi gitu ya. Kayak tadi perempuan juga pengen punya laki-laki yang bisa jadi tempat curhat kan. Begitupun dengan laki-laki gitu. Terus tadinya soal humoris juga. Jadi memang sebenarnya aku pernah dapat penelitian ya, kebutuhan laki-laki maupun wanita dalam menjalin hubungan tuh memiliki kecenderungan yang sama sih, bahkan bisa dibilang mirip gitu sih. Berarti bisa dibilang tuh emang karena kita sama-sama manusia, sama-sama perasa, sama-sama punya kebutuhan, sebenarnya sama aja. Yang bikin beda itu sudut pandang masyarakat nggak sih Kak tentang gender, laki-laki sama perempuan. Betul. Laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti itu gitu loh. Betul. Nah, aku juga pernah baca bahwa ya pada akhirnya tadi stigma tadi itu terbentuk nih karena memang kita dari kecil selalu dibilangin bahwa laki-laki itu pola asuhnya pasti selalu dibilang laki-laki nangis sih, yang kayak gitu. Laki-laki harus kuat nih, harus pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan. Sedangkan kalau perempuan kan selalu dari kecil diajarin kayak berhubungan dengan sesuatu yang lemah lembut gitu ya. Perempuan nggak boleh gitu dong, ngomongnya pelan misalnya. Terus selalu identik dengan sesuatu yang soft gitu ya. Jangan laki-laki sesuatu dengan yang hard, yang keras kayak gitu ya. Itu pada akhirnya tadi makanya aku bilang nggak semua laki-laki itu butuh kebutuhan yang sama kayak gini ya. Karena balik lagi ke bagaimana si laki-laki itu dibesarkan. Salah satu paling banyak bahwa laki-laki tadi dibesarkan ya kamu nggak boleh nangis dong, yang kayak gitu. Terus kalau perempuan, kok cemberut sih, senyum dong, yang kayak gitu. Jadi akhirnya pola asuh yang membentuk masing-masing keinginan laki-laki maupun perempuan dalam menjalin hubungannya gitu sih Jo. Ternyata tuh nggak cuma perempuan doang yang susah dimengerti sebenarnya kalau bisa dibilang gitu. Nah, sama-sama laki-laki juga kadang-kadang emang susah dimengerti juga gitu. Oke. Gimana tuh? Karena yang kayak misalkan tadi kakak bilang kan soal stigma itu pengaruhnya berarti emang besar banget sih Kak. Kayak misalkan yang tadi kakak bilang lagi gitu, laki-laki itu kok nangis sih, cengeng gitu kan. Nah karena stigma tersebut mereka tumbuh menjadi kepribadian, ya tergantung sih ya, mungkin beberapa laki-laki itu terbuka, tapi berdasarkan pengalaman aku, pasangan aku ataupun orang-orang yang dulu sama aku, bahkan sahabat-sahabat lawan jenis aku itu, mereka cenderung tertutup kalau misalkan mereka punya masalah, lebih suka ngelesain sendiri, pendem sendiri gitu loh. Jadi mereka cenderung tertutup, jadi nggak terbuka misalkan sama pasangannya gitu kan. Kayak mungkin mereka mikir gini, kalau misalkan gue nunjukin kelemahan gue, nunjukin keluhan gue, nanti dia mandang gue lemah. Kan gue pemimpin, kan gue harus lebih kuat lah dibandingkan dia gitu. Nah, betul. Di situ nih Kak, komunikasinya jadi susah gitu kan. Nah gimana nih Kak caranya perempuan bisa tahulah keinginan si laki-laki ini kalau misalkan laki-laki ini mempunyai stigma seperti itu gitu loh. Oke. Ya, aku sangat setuju sih dengan pendapat kamu tadi, karena memang yang aku alami sendiri bahkan dan teman-teman laki-laki aku tuh ya tadi cenderung mereka tuh nggak mau terlihat lemah gitu ya. Begitupun dengan yang perempuan, akhirnya dia nggak mau terlihat jelek atau cemberut sedikit aja tuh, mereka nggak mau harus terlalu terlihat cantik, senyum gitu ya, karena memang dari kecil sudah di pola asuh begitu gitu ya. Nah, terus gimana sih akhirnya biar kita bisa saling paham mungkin ya dalam menjalin hubungan ini. Nah, aku juga baca nih baru-baru ini bahwa ternyata kunci dari sebuah hubungan gitu ya adalah komunikasi sebenarnya. Jadi kalau nggak salah penelitiannya menyebutkan pada saat itu bilang bahwa sekitar 70-80% yang hubungan gagal di tengah jalan itu penyebabnya adalah mereka komunikasinya buruk. Ya tadi jarang ngobrol misalnya, atau jarang bercanda, ngobrolnya serius mulu gitu ya. Terus atau
kalau ada masalah nggak pernah dikomunikasiin gitu ya. Nah, lalu jadi akhirnya gimana nih biar supaya komunikasinya bisa baik ya? Kuncinya adalah trust, saling percaya satu sama lain. Yang laki-laki harus percaya bahwa kamu cerita tuh bukan berarti lemah kok. Setiap orang butuh teman cerita. Yang perempuan juga harus percaya bahwa ya aku cemberut dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Toh manusiawi, nggak harus senyum terus kan di depan banyak orang misalnya. Jadi akhirnya mereka saling trust, jadi bisa saling percaya satu sama lain. Akhirnya komunikasi mereka pun jadi bisa lebih baik ke depannya dan mengurangi kemungkinan kandas ya hubungan di tengah jalan. Kadang-kadang dalam satu hubungan itu, iya komunikasi itu penting Kak, tapi kepekaan itu penting juga nggak sih Kak? Bagaimana kita mengamati pasangan kita gitu loh. Kadang-kadang laki-laki pasti kayaknya sama deh sama perempuan. Ada beberapa hal yang aku nggak harus omongin ke kamu harus udah tahu sendiri dong gitu loh. Kan kadang-kadang perempuan suka kayak gitu kan. Oke. Masa iya sih kayak hal seperti ini doang aku harus mesti ngomong ke kamu coba menerka-nerka dulu dong gitu kan, aku tuh sukanya apa, mencari tahu lah tentang aku, mendalami lah karakter aku gitu kan. Nah, menurut aku sih kayaknya laki-laki juga mau hal yang sama gitu, mau perempuannya itu, pasangannya itu mencoba gitu loh, mengenal si laki-laki itu lebih gitu. Kalau misalkan takut ada kesalahpahaman, baru dikomunikasikan. Oke, nah sebenarnya kalau berdasarkan survei yang tadi ya, survei yang dilakukan oleh Women's Health, justru sebenarnya yang kayak gitu yang nggak kurang disukai sama laki-laki. Gitu kok. Justru laki-laki itu pengennya tadi kan komunikasinya jelas. Butuhnya apa dikomunikasikan. Karena tadi yang aku bilang mungkin karena pola asuh akhirnya laki-laki lebih berpikir dengan logika dan konkret. Akhirnya dia butuhnya ya udah, kamu butuh apa ngomong gitu. Jangan diam-diam aja misalnya gitu kan. Makanya tadi aku bilang laki-laki tuh nggak suka dikode gitu. Nah, walaupun sebenarnya komunikasi kan memang ada dua jenis ya, ada verbal dan non-verbal. Pun sebenarnya balik lagi ya ke hubungan mereka gitu. Kira-kira si laki-laki ini sudah bisa belum membaca perempuan? Karena memang ada beberapa laki-laki mungkin yang lebih peka dan akhirnya ya tanpa perempuan yang ngomong pun dia akhirnya bisa paham gitu ya. Cuma kalau balik lagi ke hasil penelitian tadi bahwa sebenarnya ya laki-laki lebih seneng kalau itu bisa dikomunikasikan sebenarnya gitu. Kendala-kendalanya atau hal-hal yang diinginkan oleh yang perempuannya bisa dikomunikasikan, tuh laki-laki jauh lebih senang gitu sih, Jo. Nah, aku mau nanya, Jo. Apa nih? Kalau dari kamu sendiri sebagai perempuan, apa sih yang membuat akhirnya kalau tadi kamu bilang ya, perempuan tuh akhirnya jadi kalau misalnya lagi ngambek nggak ngomong, jadi pengennya si laki-laki yang nyari tahu gitu. Nah, biasanya karena apa sih? Atau memang itu beberapa orang aja? Sebenarnya perempuan secara umum nggak gitu atau gimana mungkin, Jo? Kalau menurut aku, iya. Nggak semua perempuan kayak gitu. Karena aku termasuk anak yang demen ngobrol ya Kak, demen diskusi, cerewet juga. Jadi apapun masalahnya, apapun yang aku rasain, aku coba komunikasiin ke pasangan aku gitu kan. Karena takut ada salah paham gitu kan. Dan aku emang tipe anak yang juga sebenarnya bisa dibilang nggak suka kode-kodean gitu. Oke. Kalau misalkan aku ngerasa nggak suka nih sama tindakan pasangan aku gitu kan, even di sahabat juga gitu, aku ngomong, kok lo kayak gini, kok kamu kayak gini gitu loh. Kayak gitu sih. Dan menurut aku teman-teman aku juga ada yang mereka itu lebih suka menunggu gitu, istilahnya kode gitu loh. Lebih suka nunggu kepekaan pasangannya gitu. Ini kok pasangan gue nggak peka-peka ya, berarti dia nggak sayang sama gue. Fix dia nggak sayang sama gue. Padahal belum coba untuk dikomunikasikan gitu loh. Ada aja perempuan kayak gitu. Aku juga pernah dapat cerita dan aku juga pernah dapat bacaan soal ini sih. Kadang kan perempuan tuh lebih seneng karena tadi ya pola asuh mungkin ya, lebih seneng dengan perwujudan kasih sayang itu dalam bentuk kata-kata. Kamu I love you atau aku kangen kamu, aku sayang kamu, itu perempuan lebih seneng gitu ya dengan kata-kata afektif kayak gitu. Tapi nyatanya karena balik lagi tadi laki-laki dia lebih seneng dengan sesuatu yang konkret, laki-laki tuh lebih suka membuktikan cintanya bukan dengan kata-kata tapi dengan perilaku. Misalnya gitu. Jadi misalnya ya dia lebih seneng ngasih coklat dibanding ngomong langsung ya selamat hari Valentine gitu misalnya. Dia lebih seneng tiba-tiba ngajak makan dibandingin ya ini aku lagi kangen misalnya kayak gitu. Jadi dia lebih perilakunya jadi lebih senang menunjukkan sesuatu lewat perilaku dibanding kata-kata sebenarnya gitu. Nah cuma kalau aku dapat cerita dari teman-teman, kadang
ada dari mereka yang justru nganggep loh kok ini gue nggak pernah ngomong sayang tapi tetap cinta kok gitu ya misalkan, tapi dia nggak pernah ngomong sayang, kenapa dia beneran masih cinta nggak sih misalnya kayak gitu sih Jo. Karena kakak tadi sempat bahas soal affection dalam bentuk verbal nih ya gitu kan, aku jadi inget aja gitu Kak, yang namanya perempuan itu kan kita itu suka banget dipuji, suka banget dikasih komplimen gitu kan. Kayak misalkan aku aja gitu, aku lagi nugas, lagi giat nih nugas, terus pasangan aku ngomong gitu, ih kamu keren deh, giat banget gitu kan. Segitu aja aku udah senang banget gitu. Aku tuh sempet inget juga omongan sahabat aku yang laki-laki nih, dia ngomong ke aku, gak cuman perempuan Jo yang butuh pujian, laki-laki juga butuh komplimen. Karena kita di keluarga jarang dikasih pujian, kita mau dipuji sama orang kita sayang gitu loh. Semisalkan pas lagi ngedate si laki-lakinya cukuplah ngedress up gitu loh istilahnya, puji aja gitu, ih kok kamu ganteng ya hari ini ya gitu kan. Ya nggak susah dong ya kan, kita sayang sama orang pasti harusnya pujian itu nggak susah keluarnya dari mulut kita. Temen aku bilang gitu sih gitu kan, karena dia sempat ngeluh katanya pasangannya tuh nggak pernah kasih komplimen apapun ke dia gitu loh. Jadi mereka merasa tidak dihargai Kak. Oke. Sebenarnya kalau bicara ini kan berarti kita bicara love language ya. Iya. Nah memang love language orang beda-beda sebenarnya ya Jo. Ada berbagai macam hal gitu ya. Love language itu kalau nggak salah ada 5 deh ya. Nah mungkin teman-teman yang mau tahu love language bisa nih cek podcast 1% yang sebelumnya soal love language. Memang pada dasarnya love language orang beda-beda. Nah ini pentingnya gimana kita mungkin ya bisa saling cari tahu nih love language kita apa sih sebenarnya gitu. Nah kan 1% juga ada nih tes untuk membaca love language gitu ya. Nah kalau aku sih waktu itu udah pernah cobain sama pasangan aku, dan hasilnya kita love language-nya adalah tentang quality time. Tentang quality time. Jadi kita intinya sangat senang kalau kita bisa banyak menghabiskan waktu secara berdua. Makanya tadi aku bilang semenjak corona ini kita jadi sering berantem karena jadi jarang kumpul berdua gitu ya. Kalau untuk soal ini memang agak subjektif benar ya. Nah, tapi menurut aku penting juga ya untuk saling mengkomunikasikan soal love language ini agar kita bisa saling mengerti sebenarnya mereka tuh senangnya seperti apa sih hubungannya gitu. Dan apa yang justru tidak disukain. Nah, yang kayak gitu nih sangat penting sih menurut aku gitu, Jo. Jadi namanya komunikasi udah penting banget deh udah. Betul. Gitu. Apapun komunikasiin aja gitu kan, keterbukaan tuh penting banget. Betul. Nah dan sebelumnya nih kan kakak juga sempat singgung nih yang soal ya kan pria terbiasa terlihat kuat ya kan. Cuman kan para pria juga pasti bisa merasakan sedih, terpuruk gitu. Nah gimana sih Kak kalau misalkan sebagai aku nih wanita gitu loh, gimana cara menghadapi laki-laki yang sedang terpuruk gitu loh, aku harus ngapain sih? Oke, sebenarnya secara umum ya, nggak harus laki-laki aja. Kalau memang dalam keadaan sedang sedih itu memang biasanya mereka cenderung ingin didengar dan dimengerti sebenarnya gitu. Yang pasti ya ketika memang dia lagi sedih, jangan dijudge gitu yang pertama ya. Jangan dibilang ya kamu gini doang masa nangis, aku nih pernah nih dulu, akhirnya jadi berlomba-lomba kesedihan kan, ada yang kayak gitu ya gitu. Jadi jangan sampai dijudge itu yang pertama. Yang kedua ya kalau bisa jadi pendengar yang baik, dengerin dia maunya apa sih gitu, harapan dia apa sih ya. Kalau misalkan si cowok ini pengen nangis ya udah nangis aja, kayak yang tadi aku bilang, cowok juga boleh nangis kok gitu ya gitu. Dan memang ya kalau dirasa masalahnya sudah terlalu berat, tidak ada salahnya untuk merefer dia ke profesional. Mungkin salah satunya mentoring 1% misalnya gitu ya. Itu bisa banget tuh kalau misalnya punya masalah entah dalam hubungan maupun di luar hubungan, karena memang salah satu bahasanya kategori masalah yang bisa ditangani mentor adalah masalah tentang hubungan gitu. Aku sempat kepikiran aja gitu tadi, keinget omongan kakak sebenarnya. Sebelumnya di awal-awal banget cerita kan sempat nyinggung juga kalau kakak itu sekarang punya hubungan yang bertahun-tahun gitu. Nah gimana sih kakak tuh cara menjaga hubungan bisa sampai bertahun-tahun? Karena jujur aja aku tuh gak pernah lebih dari 8 bulan. Oke. Aku gak pernah lebih dari 8 bulan gitu. Dan aku kadang suka bingung sama teman-teman, gila lo 3,5 tahun pacaran, gimana gitu loh, apalagi di pandemi kayak gini ya kan. Oke. Ya sebenarnya jujur aku yang 4 tahun pun baru sama sekarang. Sebelum-sebelumnya
ya sama lah kayak kamu maksimal 9 bulan gitu. Nah, apa sih yang membuat akhirnya yang sekarang bisa langgeng? Ya aku merasa banget nih ya, bahwa yang sekarang nih memiliki 4 hal tadi yang aku sebutin di awal gitu. Dia punya humoris yang baik, dia bisa jadi pendengar yang baik, dia kalau ada masalah selalu komunikasi, kita akhirnya jadi saling trust gitu ya. Nah aku merasa kalau yang sama sebelum-sebelumnya tuh apa ya, kayak entah dia kurang humoris, dia kurang bisa jadi pendengar, kayak gitu, ada aja lah hal yang buat akhirnya kita nggak cocok gitu ya. Terus ditambah plus mungkin kalau aku karena tadi love language-nya kulit hitam, aku pernah sama orang LDR ya itu cuma 3 bulan akhirnya, karena aku nggak bisa banget LDR tuh. Nah jadi kalau aku rasa sih kuncinya tadi 4 hal tadi sih ya. Bisa jadi pendengar yang baik, dia bisa mengayomi, terus bisa jadi dia bisa mengkomunikasikan segala hal gitu ya. Jadi dari aku komunikasinya baik, dia juga baik, akhirnya nggak pernah ada yang kita simpen. Kalau berantem juga kita nggak pernah lama gitu ya. Yang sekarang kayak sehari ya besoknya udah baikan, karena semuanya kita benar-benar clearkan hari itu gitu ya, nggak ada diem-dieman sama sekali. Sama yang terakhir ya kebetulan aku juga tipe orang yang suka bercanda, dia juga suka bercanda, akhirnya ya udah klop lah gitu kebetulan gitu sih Jo. Oke, jadi tuh bisa disimpulin tuh berdasarkan obrolan kita ya, yang namanya laki-laki perempuan itu sama. Jadi ini buat para perseners nih, yang para perempuan yang bingung banget, kok laki-laki gue misterius gitu kan, kok dia tertutup dan lain-lain. Bener kata Kak Rahmat, bener banget kalau misalkan komunikasi itu yang paling utama, yang paling penting. Apapun yang para perseners pikirin, bingungin, coba komunikasiin sama pasangan gitu. Betul. Tanya gitu loh. Bener sih ya, berarti emang komunikasi dulu sih yang paling penting. Betul. Karena dari situ kita bisa lebih paham sama pasangan masing-masing gitu. Betul sekali. Nah, jadi gitu perseners, berdasarkan obrolan gue sama Kak Haki itu, yaitu dia yang namanya hubungan kan 2 arah, ya kan? Jadi emang harus saling komunikasi, entah itu perempuan harus coba untuk memahamin si laki-laki, begitupun juga dengan sebaliknya gitu. Intinya laki-laki juga sama kok kayak kita gitu loh, mereka mempunyai keinginan juga, kebutuhan juga. Nah kuncinya berarti emang dikomunikasi aja, jadi nggak usah takut, nggak usah mikir-mikir, nggak usah bingung malah jadi curhat ke orang lain dulu, langsung aja kamu tanyain ke pasangan kamu gitu loh, cari jalan tengahnya, cari solusinya kalau misalkan ada masalah. Betul banget. Gak kerasa banget ya Kak, kita udah hampir 1 jam loh ngobrol ini. Seru loh, sebenarnya seru banget ini yang kita obrolin. Semoga juga para perseners enjoy nih ngedengerin Jo sama Kak Haki ngobrol. Semoga juga ilmu yang kita dapat nih dari Kak Haki bisa kita praktekin juga di kehidupan kita gitu. Kadang-kadang kan emang kalau misalkan kita ngomong doang gini ya gampang ya Kak, kadang-kadang prakteknya suka susah nih kalau misalkan punya pasangan. Betul. Ya semoga aja obrolan gue sama Kak Haki hari ini tuh bisa bermanfaat nih buat kalian para perseners. Nah kalau misalkan ada yang kalian mau tanyain lagi nih, atau kalian mau coba konsul, bisa banget kalian cek ke websitenya 1%, ataupun coba cek IG-nya 1% official. Bisa juga denger podcast-podcast yang lain di Spotify ataupun di YouTube. Oke guys, jadi sampai sini dulu. Gue sama Kak Haki pamit undur dulu ya. Terima kasih para perseners. Dadah. Dadah.